lihat dia bikin video klip dengan Dennis Kalista. Bilang lagi dia bukan dukun. Ini yang kita bicara ini dukun. Lu ngapain di sini ngeboncengin nama dukun? Tau lu ngaku bukan dukun. Kan dari awal kita udah bilang lu dukun. Ya udah dukun boleh ikut. Kalau lu bukan dukun dari awal gua usir. Gitu loh, orang temanya dukun kok. Dunia tahu sekarang kita lagi bahas dukun merah, dukun Marcel Radifal lagi nyerang dukun Ridwan. Kan gitu yang dibilang gurunya si Jindan. Kan kita lagi temanya dukun. Lantas kalau Pak Haji Ridwan dengan si Jindan nggak ngaku dia dukun, dia emang siapa? Hah? Kalau dia bukan dukun ngapain manggil saya? Dari kuasa hukum. Untung ketua umum PPHDI ini dengan saya. Andai kan semuanya ikut sifatnya seperti mereka berdua, itu dengan Jindan itu hancur. Bisa dikenakan pasal 220. Lapor balik oleh pihak Marcel sama si Dokter Richard Lee, gitu loh, gitu. Bisa di klien saya si Agustiar bisa dilapor balik sama si Marcel, gitu. Karena ulah mereka. Untungnya saya banyak bukti. Bahkan ada beberapa kali juga si Jindan ini mendesak saya untuk melaporkan, katanya di atas perintah Haji Ridwan, untuk melaporkan si Dokter Richard Lee. Saya sudah bilang ngapain kita laporin, kan kita udah dibikin viral sama Dokter Richard Lee. Saya bilang gitu. Dia bilang enggak, aneh nggak terima, aneh mau laporin. Sempat juga dia voice note saya, harus tanggal 26 harus kita laporin. Dia bilang begitu. Saya karena perintah dia, karena dia bilang dia ngakunya dukun, dia saya ikutin. Udah kita laporin. Lalu habis bicara begitu dia, bukan dia yang lapor, dia alasannya pergi, ada kerjaan lain. Udah aneh wakilin sama Agus saja yang laporin. Antum nggak datang? Enggak. Kita laporin berdasarkan permintaan dia. Dengan pelapornya si Agus, Humas PPHDI DKI. Lalu setelah dilaporin, kok dia bicara di media sosial katanya dia nggak ada izin ngelaporin apa segala. Kan lucu gitu loh. Rekamannya ada kok, saya rekaman voice note dia, rekaman telepon dia minta laporin si, bahkan Dennis Kalista disuruh laporin kok sama si Jindan. Laporin juga tuh Dennis Kalista, mulutnya ember. Melalui ini dia udah beberapa kali nyuruh saya, lisan maupun telepon. Saya bingung ketika sekarang ini dia mau cuci tangan gitu. Kalau ke pihak sana, ya kita juga gak mau bodoh lah. Itu kan saya gak mungkin berbalik arah, karena ini organisasi. Saya nanyakan dulu dengan ketua umumnya, dengan perwakilan TPHDI seluruh Indonesia. Kan itu bukan perkara gampang. Tidak seperti mereka yang mudah memutarbalikkan fakta dan lidah. Untungnya saya ngerekam omongan mereka. Gitu loh. Untungnya saya ada rekamannya, kalau enggak bablas lah saya. Makanya saya berani ngomong begini, Jindan lah yang nyuruh dokter Richard Lee dilaporkan. Padahal saya udah bilang kali jangan, orang itu udah bikin viral lu. Ini Syarika juga jangan dilaporin, karena dia udah bikin viral kita. Di belakang layar dia ngomong lain, di depan layar dia ngomong lain. Nah bingung, ini ciri-ciri pengkhianat. Dennis Kalista yang mau dilaporin sama dia, atau dia deket sama Dennis Kalista, bikin video klip pula, kan lucu. Gitu. Nah, akhirnya saya sebagai lawyer babak belur. Karena ini tugasnya konsekuensi seperti itu, ya saya biarin dibenci sama masyarakat. Tapi cerita sesungguhnya seperti itu. Jadi Agustiar ini sama semacam orang ngikut aja Pak, kata si Habib, karena perintah Pak Ridwan. Perintah si Jindan ini. Laporin. Saya nggak terima. Bahkan beberapa kali dia minta, katanya mau nyantet kita secara Radifal, ya santet aja sih bilang. Kalau kamu bisa. Ini mau tembak Marcel Radifal, tembak aja sih bilang. Kalau kamu bisa. Jadi omongannya di depan tuh di belakang tuh beda banget gitu loh. Kalau di belakang layar itu kayak dia manis banget. Seakan-akan bukan dia cuci tangan. Buktinya ada banyak kok, dia minta uang kepada youtuber tarif dia. Pokoknya kalau tarifnya nggak segini aneh nggak mau datang. Harus segini. Wah udah ngartis banget dah. Saya sebagai lawyer jadi bingung ngomong sama orang-orang youtuber gitu loh. Kok jadi arahnya ke duit ini.
kan padahal kita kan masuk begini kan harusnya syukur, udah gratis muka kita terpampang di mana-mana. Iklan berapa semenit berapa duit tuh di TV. Ini kita terkenal loh, harus bersyukur sama media. Tapi makin sini udah ada harganya. Aneh kalau nggak segini nggak mau datang. Aneh lagi butuh duit, gue segini. Bingung, gue jadi sebagai pengacara kan harus berbicara kepada youtuber yang punya podcast. Segini permintaannya. Ya mau nggak mau yang lain juga denger. Si Jindan pakai tarif, yang lain juga jadi ikut-ikutan. Gue juga pakai minta Allah. Ya saya minta jadinya. Misalnya satu orang gope-gope, saya minta. Ada berapa orang? 4 orang, saya mintain 2 juta. Di Denny Sumargo saya minta 3 juta. Saya bagi-bagi itu yang datang. Bukan buat saya buat apa duit segitu. Gitu. Artinya kan saya ini klarifikasi, jangan sampai saya terkesan saya najis tralala. Boleh tanya anak media, saya sering ngasih duit sama media, saya nggak pernah minta duit, amit-amit ya. Karena saya bukan ini, saya pengusaha, bukan pengacara, saya pengusaha. Saya juga punya media. Amit kalau saya minta duit gitu najis. Tapi kan saya mengikuti keinginan klien saya, yang tadinya kan seperti klien saya. Gitu loh. Bang, berarti kena prank bang? Ya enggak juga sih, karena kan ketua umum TPHD-nya kan masih sama saya. Enggak, artinya dengan si Kena tipu, kalau friend gua masih ini kena tipu saya. Gitu, kena tipu sama si Jindan. Kalau Frank doang masih kurang pantas. Diduga kena tipu. Apa kerugiannya bang? Ya kerugiannya kita beginilah. Imaterial nama baik kita kan dia. Kita diserang sama netizen, dia cuci tangan sekarang, ya bikin video klip pula. Dengan slogan-slogan dia yang akhirnya viral kan. Padahal slogan itu kan saya yang mancing omongan dia. Saya yang mancing dia pakai jarum suntik, dia lucu ya kan. Sampai viral dia. Tapi di sini saya bingung. Kalau orang pandai bersilat lidah ini bingung. Kalau saya kan biasa lawyer itu kalau mau gas bareng. Kalau pakai jasa saya ini kalau mau gas sekalian, siapa juga saya tabrak kan gitu. Tapi kalau kliennya nih abal-abal, ya kan, balelo, nggak bisa saya kerja kayak begitu. Karena saya selama menangani klien, selama menangani surat kuasa, haram bagi saya untuk menghubungi lawan. Haram. Saya nggak mau menghubungi lawan. Tapi kalau udah menyangkut klarifikasi, saya akan hubungi. Cerita sesungguhnya begini, lo begini, kayak dokter Richard Lee. Saya ceritain semua. Gue nggak ada masalah sama lo dokter. Gue mau pengacara, lagian gue ke ranah pidana juga gue nggak bisa laporin lo, kan gue hanya substitusi. Dia bilang masih dokter Richard Lee, yang laporinnya klien gue lah, bukan gue. Lo tahu hukum acara pidana, nggak bisa diwakilkan laporan polisi. Tapi abang sendiri akan membuat sebuah laporan kah? Karena kan merasa dimanfaatkan atau? Untuk sementara ini sih enggak, saya nggak buat laporan. Kenapa alasannya kenapa? Karena kan ini menyangkut nama. Ini laporan gimana? Gak ada duit. Ya, saya juga jadi kuasa hukum gak ada duitnya, ngelaporin dia lagi. Udah kagak ada duitnya makin belangsak gitu. Kalau dokter Richard ini sih saya mau dia fight karena dia ada duitnya kan gitu. Jadi kalau si Jindan siapa? Cuma laporin tapi makin viral. Itu aja sih. Oke, bang, konteksnya ini Jindan ini ternyata memang seorang Habib. Kalau sementara ini Habib ilegal kalau saya, karena surat-surat itu belum ada. Gimana menurut kalian ini? Seperti biasa kita lanjut di kolom komentar ya. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga menghibur kalian semua. Jangan lupa support